Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kuliah praktikum eksperimen fisika modern dengan topik percobaan tetes minyak milikan. Oh ya, sebagai info, ini saya menggunakan masker karena prosedur kesehatan di masa pandemik COVID-19. Jadi harus tetap diperlakukan ya. Tujuan percobaan tetes minyak milikan ini adalah yang pertama, menentukan muatan keunsuran E atau Q. Tujuan yang kedua adalah menentukan konstanta bilangan Avogadro melalui pengamatan gerak acak dari tetes minyak. Percobaan tetes minyak milikan merupakan salah satu dari 10 eksperimen terindah dan terpenting dalam fisika modern. Karena dari eksperimen inilah pembuktian nilai muatan keunsuran E atau Q dapat diperoleh secara meyakinkan melalui eksperimen yang relatif sederhana. Untuk penemuan yang fundamental inilah, Robert Andrew Millikan dianugerahi hadiah Nobel Fisika pada tahun 1923. Namun sayangnya, ada kontroversi terkait dengan eksperimen ini, diantaranya adalah adanya tuduhan bahwa Millikan menyortir data untuk mendapatkan nilai E yang diinginkan, dan juga diceritakan adanya konflik dengan mahasiswa PhD terkait dengan ide dan kontribusi masing-masing pada percobaan ini. Percobaan ini dipublikasikan pertama kali pada tahun 1913 di jurnal Physical Review dari American Physical Society. Gambar di kiri atas menunjukkan skema pesawat milikan yang menggunakan sinar X sebagai radiasi pengion untuk memberikan muatan pada tetes minyak. Kemudian untuk mengetahui apakah tetes minyak ini sudah bermuatan atau belum, maka tetes minyak ini dilewatkan ke dalam keping elektroda kapasitor yang membangkitkan medan listrik E. Jika tetes minyak ini bermuatan, maka arah geraknya akan dipengaruhi oleh polaritas dari medan E. Gambar kanan atas ini menunjukkan skema percobaan tetes minyak milikan versi lain. Pada awalnya, milikan menggunakan air biasa, namun air mudah menguap sehingga digunakan minyak yang tidak menguap di bawah pengaruh cahaya. Selain itu, minyak pada awalnya tidak bermuatan. Berikut inilah penjelasan fisis dari percobaan tetes minyak milikan. Dalam kondisi tanpa medan listrik, tetes minyak diasumsikan berbentuk bola dengan jari-jari R bermassa jenis ρ. Kemudian di dalam tetes minyak tersebut ada udara juga yang mempunyai massa jenis ρ aksen. Ketika tanpa medan listrik, gerak tetes minyak tersebut dipengaruhi oleh gaya drag dari hukum Stokes yang merupakan hambatan dari lengkungan, dan juga gaya berat, sehingga menurut hukum Newton, dalam keadaan setimbang akan berlaku gaya drag sama dengan gaya berat, di mana gaya drag diberikan oleh persamaan 6pi R eta V1. R merupakan jari-jari tetes minyak, eta adalah viskositas dari minyak, V1 adalah kecepatan terminal ketika dia bergerak konstan. Kemudian W, gaya berat, besarnya diberikan oleh persamaan ini, 4pi per 3 dikalikan R pangkat 3, ρ mirror aksen dikalikan G. Sehingga dari keadaan keseimbangan ini, kita bisa dapatkan rumusan untuk besarnya jari-jari, yaitu diberikan oleh persamaan ini. Nah, ketika menempuh jarak S, karena dia bergerak dalam keadaan konstan, maka waktu yang diperlukan oleh tetes minyak itu diberikan oleh T0, yaitu nilai S dibagi dengan V0. V0 di sini adalah V1, yaitu diberikan oleh persamaan ini. Sehingga nilai seperti 0 diberikan oleh persamaan 2 kalikan ρ min ρ aksen dikalikan A kuadrat kalikan G dibagi 9 eta S. Di mana nilai A di sini adalah nilai jari dari tetes minyak, G adalah percepatan gravitasi, S adalah jarak tempuh dari tetes minyak dalam keadaan tanpa medan listrik. Untuk kasus dengan medan listrik yang
arah polaritasnya searah dengan percepatan gravitasi, yaitu ke arah bawah, maka dalam keadaan setimbang, ketika tetes minyak mencapai keadaan setimbang, maka dia akan bergerak secara konstan, mempunyai kecepatan terminal V2. Menurut hukum Newton, total gaya yang bekerja pada tetes minyak tersebut diberikan oleh persamaan berikut, yaitu gaya drag sama dengan gaya berat ditambah dengan gaya listrik, di mana gaya listrik diberikan oleh persamaan ini, yaitu nilai Q, muatan Q dikalikan dengan medan listrik E, di mana medan listrik E bisa diperoleh dari nilai besar beda potensial dibagi dengan D. D di sini adalah jarak kuping elektroda. Karena tetes minyak bergerak konstan, maka kita bisa menghitung waktu yang ditempuh oleh tetes minyak ini ketika menempuh jarak sejauh S, yaitu TB sama dengan S dibagi VB, di mana VB itu bisa kita peroleh dari persamaan kesetimbangan di sini dengan mensubstitusi V2 dengan menjadi VB. Berikutnya adalah untuk kasus tetes minyak yang bergerak dalam pengaruh medan listrik, yang arah medan listriknya itu berlawanan dengan percepatan gravitasi atau bergerak medan listriknya ke atas. Dalam keadaan setimbang, saat mencapai kecepatan terminal, maka tetes minyak akan bergerak konstan, sehingga menurut hukum Newton, tetes minyak, total gaya yang dialami oleh tetes minyak diberikan oleh persamaan ini, yaitu gaya listrik sama dengan gaya drag ditambah dengan gaya berat. Dari persamaan ini akan kita peroleh nilai VA. VA di sini adalah kecepatan terminal tadi, kecepatan tetes minyak nilainya konstan ya. Nah, sehingga waktu yang diperlukan oleh tetes minyak ketika menempuh jarak S yang konstan itu adalah S dibagi dengan VA, sehingga nilai seperti A-nya diberikan oleh persamaan ini. Nah, sekarang ambil kasus untuk tetes minyak yang hanya bergerak dengan medan listrik ke atas ya. Nilai Q besar atau nilai muatan total dari tetes minyak itu dapat diperoleh dengan mensubstitusikan nilai jejari R ke persamaan seperti A, sehingga persamaan akhir yang diperoleh adalah sebagai berikut. Seperti 0 plus seperti A dikalikan 6pi NDS dibagi V dikalikan 9NS 2T0 R min R udara dikurangi gravitasi, di mana bagian ini diakarkan ya. Berikut ini adalah penjelasan bagaimana kita menganalisa data percobaan tetes minyak milikan untuk menentukan nilai muatan keunsuran E atau muatan elektron. Jadi tetes minyak yang disemprotkan dan telah diionisasi melalui tabung sinar X tadi diasumsikan memiliki muatan sebesar muatan keunsuran dikalikan dengan N atau bilangan bulat. Jadi Q besar itu sama dengan N dikalikan Q kecil atau N dikalikan E. Di mana N adalah bilangan bulat 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikut ini adalah contoh data eksperimen yang diambil dari link berikut. Jadi setiap tetes minyak yang disemprotkan akan memiliki muatan yang besarnya berbeda yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah proses ionisasi, sehingga responnya berbeda untuk nilai medan listrik yang berbeda. Nilai Q besar di sini, jadi charge ini Q besar, di kolom kedua, diperoleh dengan menggunakan persamaan Q dari slide halaman 7 sebelumnya, dengan memasukkan nilai parameter dari hasil pengukuran T0 dan TA.
untuk satu tetes minyak yang bergerak pada medan listrik dengan potensial tertentu. Jadi misalkan untuk dalam medan listrik dengan yang dibangkitkan oleh tegangan sebesar 391 volt, nilai Q besarnya setelah dihitung misalkan 4 kali 10 pangkat minus 18. Kemudian untuk tegangan sebesar 407 volt, nilai Q besarnya dihitung sebesar 3,845 kali 10 pangkat minus 18 coulomb. Kemudian untuk 376 dan seterusnya seperti ini ya. Nah, kemudian dari tabel ini kemudian dihitung selisih nilai Q besar ini. Jadi misalkan selisih antara Q2 dengan Q1, kemudian Q3 dengan Q2, Q4 dengan Q3, Q5 dan Q6, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan di kolom ketiga ini adalah nilai selisih atau perubahan dari muatan Q besar tadi ya. Nah, kita lihat di tabel ini, nilai perubahan muatan itu nilainya sebesar suatu tetapan dikalikan dengan bilangan bulat ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Yang berikutnya adalah plus 3,2 kali 10 pangkat minus 19. Yang berikutnya 4,8 kali 10 pangkat 19. Ini kita bisa menyatakan nilai minus 1,62 itu sebagai minus E atau minus Q. Sedangkan plus 3,2 kali 10 pangkat minus 19 bisa kita nyatakan sebagai 2 dikalikan E. Kemudian plus 4,8 kali 10 pangkat minus 19 bisa kita nyatakan sebagai 4 dikalikan E. Di mana E di sini adalah muatan keunsuran yang dicari, yaitu minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Selanjutnya adalah penjelasan bagaimana menganalisa data percobaan tetes milikan untuk menentukan besarnya nilai tetapan bilangan Avogadro Na melalui pengamatan gerak acak atau gerak Brown dari tetes minyak tersebut. Misal dari data eksperimen diberikan tabel berikut yang menggambarkan gerak acak minyak, jadi dari posisi A ke posisi B menempuh 6 lintasan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing lintasan ditempuh dalam interval waktu 3 detik misalkan. Misalkan dalam data pertama ditempuh jarak sejauh 1,02 mm, lintasan kedua ditempuh sejauh 1,24 mm, dan seterusnya. Nah, dari data ini misalkan diambil ketika tetes minyak tidak dipengaruhi oleh medan listrik. Bisa jadi nanti kita juga mendapatkan data tetes minyak yang dipengaruhi oleh medan listrik. Karena dalam beberapa kasus penggunaan medan listrik kita dapat mengontrol dan memudahkan pengamatan gerak Brown-nya tersebut. Nah, dari tabel yang sudah diperoleh ini, kita bisa menghitung nilai rata pergeseran dengan menggunakan persamaan ini. Jadi dari tabel ini kita dapatkan nilai X1 sekian, X2 sekian. Ratanya adalah kita dengan menjumlahkan semua lintasan ini, kemudian dibagi dengan jumlah data, yaitu 6 di sini. Kemudian kita juga nanti memerlukan nilai rata dari kuadrat pergeseran. Jadi nilai X kuadrat diperoleh dari kita mengkuadratkan nilai X pada tabel ini. Kemudian untuk masing-masing lintasan diperoleh. Selanjutnya dijumlahkan total kuadrat pergeserannya. Setelah itu dibagi dengan total jumlah data untuk mendapatkan rata dari kuadrat pergeseran. Nah, bilangan Avogadro menurut hukum Brown, dalam gerak acak Brown, itu bisa dihitung
dan terkait dengan gerak rata dari kuadrat pergeseran, ya, melalui rumus berikut ini. Jadi kuadrat pergeseran rata itu diberikan oleh persamaan R T tau dibagi dengan 3 pi eta 0 A dikalikan NA dikalikan 1 plus B per AP, ya. Jadi di sini ada tetapan R itu adalah tetapan Rydberg, T temperatur, tau adalah waktu hamburan antara dua tumbukan yang berurutan. Eta 0 adalah viskositas terkotak terkoreksi, besarnya adalah 185 μP. A adalah jari dari tetes minyak dalam mikrometer. Kemudian N itu bilangan Avogadro yang kita cari. B adalah tetapan 0,617. A juga tetapan, A jari, ya. Kemudian P nilai tekanan atmosfer dinyatakan dalam cm Hg. Nah, ralat dari eksperimen ini diberikan oleh persamaan berikut. Jadi ralat pergeseran dikuadratkan, nilainya adalah rata kuadrat pergeseran yang rata dikurangi rata dari pergeseran dikuadratkan, ya. Kemudian viskositas terkoreksi bisa dihitung menggunakan persamaan berikut. Bagaimana realisasi dari percobaan tetes minyak milikan ini? Di lab fisika atom inti kita memiliki setup percobaan ini. Bisa dilihat di sini. Kita punya pesawat atau piranti milikan yang terdiri dari atomizer, ini atau bahasa sprayer namanya. Kemudian fungsinya ini untuk menyemprotkan minyak. Kemudian kita punya di sini ada sumber radiasi ringan yang berfungsi untuk mengionisasi butiran atau droplet dari tetes minyak, sehingga butiran tersebut akan bermuatan atau mengalami proses charging. Proses charging juga bisa terjadi ketika kita menyemprotkan minyak melalui nozzle di sini, sehingga terjadi proses gesekan elektrostatik. Kemudian pada pesawat milikan ini, di bagian ini, bagian dalam, di sini ada terdapat elektroda yang berfungsi untuk memberikan medan listrik. Fungsinya nanti itu adalah menggerakkan tetes minyak ke atas atau ke bawah tergantung dari polaritas medan listrik yang kita berikan. Nah, di sini ada lampu untuk memberikan pencahayaan ketika kita melihat di teropong. Ini ada teropong. Teropongnya terkait dengan kamera CCD yang ini terhubung dengan komputer. Nah, di dalam komputer itu nanti ada program software yang bisa kita gunakan untuk menangkap tampilan yang ada di dalam teropong ini, sehingga nanti datanya bisa kita rekam dan kita simpan di dalam komputer. Jadi, dan juga lebih membantu kita dalam hal melihat pergerakan tetes minyak milikan. Nah, kemudian di pesawat milikan ini, di sini terhubung dengan tegangan tinggi, ya. Jadi tegangan cukup tinggi yang bisa kita variasikan dari 0 sampai 500 volt. Ini terkait dengan bagaimana kita mengatur besarnya medan listrik dalam hal mengarahkan butiran tetes minyak milikan tadi. Berikut ini adalah prosedur melakukan percobaan untuk menentukan nilai muatan keunsuran E atau Q menggunakan metode tetes minyak milikan. Jadi lebih baik kalau eksperimen itu dilakukan dalam keadaan gelap karena dikhawatirkan akan membuat minyaknya menguap. Tapi untuk keadaan terang seperti ini juga tidak masalah. Kemudian pastikan komputer sudah nyala dan kita mengaktifkan program untuk mengcapture tampilan yang ada di teleskop di sini, ya. Kemudian kita nyalakan sumber tenaga, ini power.
Kemudian kita semprotkan minyak yang ada pada sprayer ini ya. Jadi ini kita tinggal tekan ini. Seperti ini. Ya, kita tunggu sebentar. Lalu untuk percobaan menentukan nilai E ini, kita mulai dengan kondisi tanpa medan listrik. Jadi di sini saya menggunakan tegangan elektroda 400 volt. Namun di sini polaritasnya kita buat netral ya, artinya ini masih belum ada medan listrik. Kemudian kita cari dari butiran yang ada di sini. Saya ulangi lagi. Sini misalkan, nah kita cari yang dia geraknya dari bawah ya, ini satu butir dipilih, kemudian dalam 1 cm kita hitung berapa waktu yang diperlukan. Kemudian kita gunakan medan listrik. Nah kita lihat dia bergerak ke bawah. Kita coba lagi ini. Ya, ini misalkan ini ya. Misalkan ini dia bergerak ke atas selama sejauh 1 cm. Kita hitung waktunya, kemudian kita gunakan medan listrik. Kita hitung kembali berapa waktu yang diperlukan oleh tetes minyak yang sudah kita pilih tadi. Dia menempuh jarak selama 1 cm ya. Nah itu ada yang bergerak ya. Kemudian masih dengan menggunakan tetes minyak yang sama, ataupun bisa kita ambil tetes minyak yang berbeda. Kemudian kita variasikan tegangannya misalkan ke 350 ya. 350. Kemudian kita semprotkan lagi ini. Nah, kemudian kita cari, pilih satu tetes minyak yang dia itu bergerak ke bawah misalkan ya, dari poin ini misalkan yang ini ya. Yang ini selama sejauh 1 cm dia menempuh berapa detik ya. Kemudian kita nyalakan, polaritasnya negatif. Kemudian kita hitung waktunya. Ketika kita gerakkan dia ke berlawanan misalkan ya, berarti kita berikan tegangan positif. Nah itu dihitung waktunya selama dia menempuh jarak sejauh 1 cm. Kemudian kita variasikan lagi tegangannya misalkan menjadi 300. Diturunkan. Kemudian kita pilih lagi satu tetes minyak, misalkan di sini agak sudah yang ini ya. Yang ini misalkan. Nah, ini kemudian kita hitung dia waktu yang ditempuhnya selama sejauh 1 cm. Kemudian kita gunakan medan listrik ya. Ini misalkan kita gerak naik ke atas ke bawah ya, dengan menggunakan polaritas yang berbeda. Yang ini ya. Nah yang ini tuh misalnya ya. Misalkan yang ini tetes minyak ini ya, dia bergerak ke bawah. Kemudian kita gerakkan dengan medan listrik ke atas, dia akan bergerak ke atas. Medan listrik ke bawah, dia akan bergerak ke bawah ya. Nah kita hitung waktunya selama dia menempuh jarak sejauh 1 cm. Dan seterusnya kita turunkan tegangannya menjadi 250. Kemudian kita pilih lagi di sini berapa tetes minyak yang kita pilih. Kemudian satu tetes minyak kita pilih, kemudian kita hitung waktunya sebelum diberikan medan, dan kemudian waktu yang diperlukan oleh tetes minyak tersebut ketika medan listrik bekerja pada muatan tersebut.
Nah, kemudian data yang sudah diperoleh dituliskan dalam kolom tegangan, kemudian T0, kemudian kolom berikutnya adalah TA, di mana T0 itu adalah waktu yang diperlukan oleh tetes minyak ketika tanpa medan, kemudian TA itu adalah waktu yang diperlukan oleh tetes minyak menempuh jarak 1 cm ketika medan listrik dengan tegangan tertentu itu dikenakan. Jadi A itu misalkan medan ke atas, TB itu nanti medan ke bawah ya. Kemudian kita dapatkan datanya. Seperti itu. Selanjutnya berikut ini adalah prosedur melakukan percobaan menentukan nilai bilangan Avogadro atau NA dengan mengamati gerak acak atau gerak bron dari tetes minyak. Jadi seperti yang terlihat di layar ini, itu banyak tetes minyak yang bergerak secara acak. Nah, pada percobaan kedua ini kita pilih salah satu tetes minyak, misalkan ini ya. Kemudian kita amati pergerakannya setiap interval 1 detik misalkan. Ya, kemudian dia akan menempuh berapa jauh jaraknya ya. Nah, jaraknya dihitung dengan ada penera di sini ya. Jadi penera di sini kita lihat ini satuannya belum tahu, kita harus melakukan kalibrasi. Nilainya setelah dilakukan kalibrasi itu sekitar 1 strip kecil di sini itu sekitar 0,036 mm ya. Jadi seandainya kita mengamati gerak satu tetes ini, misalkan dia bergerak sejauh 2 strip dikira-kira, kemudian 2 detik berikutnya dia bergerak sejauh 3 strip misalkan, kemudian 2 detik berikutnya dia bergerak sejauh 5 strip misalkan. Nah, itu dicatat nanti ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kesulitan kita mengamati geraknya ini karena terlalu cepat, kita bisa gunakan medan listrik ya. Ini 150 volt ya. Nah, kita pilih medan satu tetes minyak misalkan yang ini ya. Nah, kita masukkan medan listrik. Nah, kita amati selama interval 3 detik dia bergerak seberapa strip gitu ya. Jadi misalkan selama kurun waktu 10 detik untuk setiap interval 2 detik, berarti nanti ada 5 data. Nanti kita tabulasi datanya itu dalam bentuk interval waktu dan jarak yang ditempuh oleh tetes minyak milikan tersebut. Demikian untuk eksperimen kedua ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.